Iya pemirsa, kembali bergabung bersama Kaltim Menyapa. Kali ini kita bakal mengupas lebih dalam materi seputar IKN. Karena kan sudah berjalan isu-isu perpindahan IKN ini udah dari lama ya. Nah, untuk tanggapan dari Bapak sendiri dari segi hukumnya itu gimana Pak? Di dalam Undang-Undang 3 tahun 2022 tentang IKN itu sudah diberikan kepastian hukum pasal 16 terkait bagaimana pengadaan tanah di IKN. Hak-hak atas tanah yang dimiliki itu kemudian tidak hilang begitu saja. Kalaupun mau dialihkan untuk kepentingan pembangunan IKN itu ada proses-proses yang diatur melalui undang-undang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, saya berharap sebenarnya ke depan masyarakat itu tidak lepas hak miliknya atas tanah. Jadi masyarakat akan tetap memiliki hak atas tanah, masyarakat akan mendapatkan manfaat atas eksistensi IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jadi penerapan land freezing ini sebenarnya dibuat dan dituangkan di Pergub itu untuk melindungi masyarakat juga ya Pak ya. Dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, diharapkannya nanti masyarakat yang punya lahan ini tidak dilepas hak kepemilikannya, tapi dibuat kerjasama, pola kerjasama untuk kedepannya bisa berjalan dengan lebih lebih menguntungkan ke pihak masyarakat juga. Nah ini kan tadi sudah ada beberapa pendapat dari Bapak Natsir. Mungkin kita beralih ke narasumber kedua, Bapak Yota. Mungkin boleh disampaikan pendapatnya mungkin dari perspektif Bapak seperti apa dari segi hukumnya. Jadi begini, melanjutkan apa yang disampaikan dari Pak Najir, sebenarnya IKN ini ada pro dan kontra ya, khususnya untuk warga Kalimantan Timur sendiri. Kenapa ada pro dan kontra? Karena ada yang punya kepentingan dan yang tidak punya kepentingan, kan seperti itu. Nah, tadi disampaikan soal kepastian hukum. Kalau soal kepastian hukumnya itu sudah ada. Apa itu kepastian hukumnya? Adalah terbitnya produk suatu peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama tadi yang disampaikan sama Pak Najir soal Pergub tahun 2020, kemudian ada permennya kalau tidak salah nomor 3 tahun 2021 itu yang mengatur soal yang biasa kita kenal dengan namanya konsinyasi. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan soal perlindungan hukumnya, nah kita rujukan perlindungan hukumnya ke kepastian hukum tadi. Nah, apa yang diterbitkan sama pemerintah provinsi lewat produk hukumnya Pergub tahun 2020 itu tadi, nah kita merujuknya sama Pergub itu. Toh misalkan Pergub itu memang nggak mengatur secara sempurna, nah itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Dibahas kembali mungkin akan dirundingkan kembali ya Mas ya. Nah kalau ngomongin soal land freezing itu kan kita ya memang nggak jauh-jauh dari pembebasan lahan kan Mbak ya. Pemerintah menerapkan harga atau lahannya itu penilaiannya seperti apa itu dari mana ya Pak? Kalau berdasarkan ketentuan undang-undang, untuk kepentingan umum masyarakat wajib melepaskan. Wajib melepaskan itu kemudian tanpa ada ganti kerugian, bahasanya begitu ya. Tapi sebenarnya harga yang wajar yang sesuai dengan harga NJOP begitu, yang sesuai dengan ya mekanisme yang ada di satu wilayah tersebut. Tentu kan tidak mungkin dinaikkan dengan kemauannya sendiri setinggi-tingginya, padahal negara sedang membutuhkan begitu. Maka ya harga yang wajar, saya kira pemerintah sudah punya mekanismenya dengan jelas harga tanah ini seberapa begitu. Saya kira itu Mbak Sarah. Nah ini kan sudah ditetapkan di Kalimantan Timur yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Setelah ini diterapkan, ini kira-kira kemudian terkait kesediaan lahan dan mekanisme ganti rugi lahan, baik lahan di sekitar IKN sendiri maupun daerah penyangga seperti Balikpapan contohnya, pembebasan lahan untuk kebutuhan infrastruktur jalan tol penghubung dari Balikpapan menuju IKN. Bagaimana nih kepastian hukumnya terkait mekanisme pembebasan lahan tersebut?
ya kita harus paham semuanya, harus memahami bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan jangka panjang, untuk kepentingan anak cucu, bukan hanya untuk kepentingan saat ini saja, begitu. Jadi win-win solution lah, masyarakat tidak dirugikan, negara juga tidak keberatan. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak, mungkin kalau pendapatnya dari Mas Yotam sendiri seperti apa sebagai Direktur LKBH nih? Karena kan nanti ke depannya bakal banyak masyarakat yang mungkin masih bingung, karena kan masih minim sekali informasi terkait pembebasan lahan dan sebagainya. Kalau dari sudut pandang Mas Yotam sendiri, seperti apa Mas? Sebenarnya mafia tanah itu udah ada dari dulu di Balikpapan. Mafia tanah itu ada, kalau saya lihat ya, ada dua jenis tuh. Mafia tanah yang organik, kemudian mafia tanah yang temporari. Ya, nah, yang sebenarnya aji mumpung nih. iya benar, Ya, benar. betul. Yang organik tuh memang dia, memang dari dulu seperti itu. Sudah ada. Iya, dia lihat nih, ada lahan nih kosong. Setelah lahan kosong, dia cari donor. Nah, setelah cari donor, dia sampaikan itu bisa nggak, itu kan? Itu organik tuh. Memang profesinya seperti itu. Iya. Ibaratnya di bisnis itu iya. ya. Kemudian yang temporari seperti dia punya surat, cuman suratnya itu nggak tahu di mana. Ini ada surat nih, cuman nggak tahu lahannya di mana. Kemudian coba-coba deh situ, iseng-iseng, siapa tahu bisa. Nah, itu bisa dicek ya Mas ya? itu bisa dicek. Nah, iseng-iseng kayak gitu. Nah, itulah yang sekarang jadi PR kita bersama. Kenapa? Karena momentum IKN, para spekulan tanah itu bermain di dalam. Nah, nanti yang jadi korbannya siapa? Masyarakat. Kemudian nyambung pertanyaannya dari Mbak Sarah, gimana ini soal ibaratnya nanti masyarakat mau bertanya atau menggali informasinya dari mana gitu. menggali informasinya. Jadi itu kembali lagi kan berarti kepastian hukumnya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Najir, kemudian disampaikan oleh saya sendiri, ada permen yang mengatur soal tanah itu dilepaskan, kemudian untuk kepentingan umum. Nah, itu ada tata caranya. Tata caranya memang ada juknisnya yang diatur dalam Permen 3 tahun 2021, kemudian disampaikan di wadahnya ada lewat pengadilan. Nah, namanya konsinyasi tadi. Iya. Jadi idealnya masyarakat ini memang harus ibaratnya taat sama permen tadi atau mengikuti aja itu udah aman ya sebenarnya. Jadi cara menghindarinya hanya akses permen tadi mengikuti atau ke pengadilan ya Mas ya untuk menanyakan lebih detail seperti apa alurnya. Sebenarnya seperti ini. Kita juga mengharapkan masyarakat tuh melek akan hukumnya. Jangan sedikit-sedikit kemudian demo kan gitu. Betul. Itu sebenarnya sarana yang baik juga, cuman entah itu masyarakat sudah jenuh dengan hukum kita atau dia sudah gundah gulana dengan hukum kita, akhirnya dia demo tuh. Nah, dari demo itu gimana nih respon dari pemerintah nah soal ini. Nah, itulah kita juga LKBH, ya peran kita LKBH untuk mengedukasi masyarakat. Ini seperti ini sarananya. Ketika nanti pemerintah membutuhkan lahan kalian untuk kepentingan umum, ini loh, toh kalian harus lepaskan juga. Betul. Karena nanti kedepannya juga untuk kebutuhan masyarakat ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas panjang lebar dan lumayan mendetail ya Pak ya. Dan Mas Yotam perihal pelepasan tanah dan peralihan nanti dari tanah milik masyarakat untuk pemerintah harus dilepaskan. Nah, ini kita mau jeda dulu, nanti di segmen 3 kita masih akan ngebahas lebih detail lagi terkait perlindungan hukumnya seperti